Itu saya sudah lulus. Terus gimana tuh? Lu lah. Ya lu coba Le. Kalau buat gua pribadi ya, maksudnya hampir selama 3 tahun itu adalah hal yang paling berkesan buat gua karena SMK tuh buat gue sekarang ya, maksudnya yang udah lagi dunia kerja dan juga udah ngelewat lagi ada di masa kuliah. Buat gue tuh SMK itu adalah hal yang paling pernah diceritain gitu. Kayak lu kebayang gak sih, lu tuh kan sekolah dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Ya gak sih bro? Dan dari pagi itu tuh literally dari pagi sampai sore, dan lu ketemu sama muka yang sama seminggu 6 kali gitu. Lo kebayang gak sih 3 tahun lo tiap hari ketemunya dia lagi. Maksud gue kayak apa ya, kayak yang disinggung Indra tadi, masalah solid. Ya kita emang solid banget ya, lo kebayang dong dari pagi, pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu gitu. Itu full gitu kan, itu full. Terus yang kayak disinggung Indra juga, kita berkumpul di satu tempat yang sama dan rame, dan itu bisa sampai 1 angkatan sampai 2 angkatan setelah kita punya angkatan di bawah kita. Satu angkatan di bawah kita dulu kan sempat gabung juga tuh sama kita kan. Iya betul. Kalau nongkrong. Nah sampai pada akhirnya gue mau ngasih tahu gitu, yang kayak disinggung Indra, kita bergelombol. Emang kita kumpul di satu titik emang. Tapi ada poin yang mungkin harus disampaikan dan kita tekanin dari sekarang. Angkatan kita atau sekolah ini tidak pernah terlibat dalam aksi tawuran manapun. Ada suatu kebanggaan dari angkatan kita ya. Salah satu kebanggaan yang bisa benar-benar sampai saat ini gue banggain dari angkatan gue adalah kami tidak berusaha untuk menunjukkan kita laki-laki dengan cara tawuran. Kalian itu, dan nggak ada kasus kriminal. Nah, kita tidak pernah melakukan kasus kriminal. Kita bandel, sumpah. Tiap istirahat, ya yang tingkat paling nakal kita adalah membohongi para staf dan guru. Para apa? Membohongi para staf dan guru. Gimana caranya kita bisa keluar cuma buat kami itu doang. Iya. Di jam istirahat. Ya, remember that. Iya. Gitu kan, maksud gue kita tekanin sekali lagi, apapun yang kita bahas di sini, meskipun kita ngumpul di satu tempat yang sama setiap hari, bergelombol, rame, pride kita adalah kita nggak pernah ikut sama sekali tawuran dimanapun. Meskipun sekolah kita di tengah-tengah ya, di sebelah kiri kita ada SMK Panjatek, di belah kanan ada Karena Bangsa. Iya masih benar. Bukannya kita nggak mau ya, iya nggak sih? Iya. Tapi bukannya kita nggak mau untuk tawuran, cuman emang kitanya aja pada mager. Iya, kitanya aja emang yang kayak, aduh apa sih, lebih enak kita di sini duduk ngobrol ketawa-tawa gitu loh. Iya, maksudnya kayak zaman kita tuh ya. Tawuran kitanya aja yang mager. Iya. Kita tuh bukan yang nggak mau, kita bukan nih ya, buat kalian semua yang bilang bukannya ini apa mager ya? Bukan, Bagus banget. Gue tuh apa ya, angkatan kita ini sebenarnya kalau orang-orang bilang Allah ini mah pembelaan dong, bilang takut, kata siapa? Kalau 1 lawan 1 udah sering kejadian angkatan kita. 1 lawan 1 berantem itu paling banyak di angkatan kita. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau untuk tawuran mohon maaf kita nggak pernah ikut, bukan karena kita takut. Mager, sumpah. Mending nggak ada suatu masalah juga kali ya. Maksudnya nggak ada suatu masalah besar juga kali ya. Jadi nggak perlu dari aja. Awal angkatan kita pun juga nggak ada yang nyari masalah. Meskipun sekolah kita adalah labelnya SMK dan emang waktu itu pengawasan di sekolah kita itu juga nggak ketat-ketat banget di angkatan kita. Ya kitanya aja sadar diri gitu, yang kita mageran ngapain lagi sih? Napas rokok semua gitu kan, harus tawuran lari-larian enggak, mendingan gue nongkrong di sini ngerokok gitu. Itu kayaknya kelas kita doang yang napas rokok. Oh iya benar. Gitu. Jadi apapun apa yang bersangkutan dengan berkesan buat gue, hampir semua momen dalam hidup gue di SMK selama 3 tahun dengan kalian dengan teman-temannya, hampir semua berkesan kok. Meskipun waktu itu pernah ada fase dimana gue dijauhi karena gue doyan tidur, jadi dianggap membawa efek negatif.
Tapi akhirnya kalian sadar tidur tidak mengganggu kalian dalam belajar. Iya sih. Betul-betul. Iya dong. Ya, makanya kita tuh mulai solid tuh pas udah kelas 12 lah. Udah zaman-zamannya mau mulai UN. Ya, momen yang paling berkesan sih ya pas gua SMK ya. Hampir sama kayak Jibong sih. Ketemu wanita yang bisa apa ya, bikin gua nyaman sampai 5 tahun. 5 tahun kandas. Tiba-tiba saya diblok ya. Oh iya. Aku juga punya loh. Lau dong ngomongin mantan nih berarti. Lu nggak ngomongin mantan berarti. Aku punya juga loh. Kamu lupa ya? Ya, Enggak. sengaja. Maksudnya ya kalau untuk orang itu mah ya udahlah gitu. Ya semua orang di kita apa yang lagi menjadi podcaster hari ini pernah punya cerita cinta kecuali Ridwan. Ya. Ada sih menurut gua. Ridwan ada. Oke, sekarang gua tanya deh. Apa? Mulai dari Ridwan. Oke, gua jujur aja lo, gua sama gua jujur. Santai sih ya lah. Orangnya kan udah cabut juga entah kemana kan. Iya kan, tapi kan yang kan bisa denger bau kan kok kamu tahu juga sih. Apa ya mungkin ya kan jodoh nggak ada yang tahu berat. Oh iya benar. Betul, Ya, betul. sikat. Menurut Lau nih pada saat dulu kita sekolah, masa nggak ada sih orang yang menurut lo, oh anjir, gue suka nih sama nih cewek kayak gitu, mau siapapun itu ya, Iya. masa nggak ada sih Gitu sih. yang ada satu apa kategori sama lo? Kalau gue gitu sih. Desa pengagum. Iya. Apa? Iya, maksudnya pengagum. Oh, Pengagum rahasia. gue kira pengagum anjing. Pengagum rahasia. Dia terlalu ngikutin Salon Seven gue rasanya. Kenapa? Lu mengagumi seseorang. Iya nih, jadi Ridwan mengagumi seseorang. Jadi pertanyaan yang paling basic. Siapa? Terus siapa ini? Lah, iya dong. Pertanyaannya basic dulu, siapa dulu. Jadi kita tahu arahnya kemana. Nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu inisial. Nggak usah. Cuman Gak usah pakai nama. Bilang aja siapa wanita ya. angkatan gitu. kita Berarti kan Ridwan atau normal. angkatan atas atau angkatan bawah. Oh sekelas, oke. Ngomongannya. Sekelas sama Apeng. Sama siapa tuh namanya? Apoy. Oh sama Apoy. Oh kelas sebelah. Apoy. Sama Iben ya. Hah? Sama Iben. Aduh. Kok malu? Sekelas sama siapa? Sekelas sama Adele. Apa sekelas sama Indra? Gitu aja lah. Lu pakai apa? Apa sekelas sama kepala sekolah? Itu namanya seorangan, Bambang. Seru banget. Itu namanya seruangan. Udah sih. Apa nih? Next. Nggak bisa. Karena di sini tuh yang setiap bahas masalah asmara, Ridwan tuh selalu diam gitu. Ya. Visi gue gini. Apa sih visi misi? Siapa nanya visi misi? Ada visi misi. Luar biasa. Bagian kekurangan. Goblok kan? Dikata lo menjadi pemilihan calon ketua OSIS. Jangan lu pendahuluan dulu. Apa? Pembuka. Apaan? Ngomong. Gimana? Ngomong dong. Ya oke, sekelas sama kita. Terus? Iya, sekelas sama dia gitu. Apa sih? Ya nggak tahu. Tadi lo ngomong pertama gitu, sekelas sama kita. Apa saat sih? Kan aku tidak budak. Aku cuma bodoh. Pokoknya angkatan kita lah ya. Iya, angkatan kita lah. Yo. Ya, angkatan kita. Angkatan kita juga anjir. Bukan angkatan kita. Kisah asmaranya berbelit. Anak global dan gitu aja. Ya udah, kodenya anak global SD. Lah, anak SD kan global punya SD. Bener juga bener. Emang kategori lu tuh anal anjing. Astagfirullahaladzim. Bener aja enggak? Ya emang. Pokoknya anak global lah ya. Ya
Kenapa lu bisa suka? Iya anjir, yang bikin mengagumi cu. Enggak. Iya mengaguminya tuh kenapa? Maksud gua gimana sih pertanyaannya? Jadi pertama kali lo ngagumin manusia orang ini alasannya apa gitu? Entah karena matanya, kan banyak tuh, entah karena sikapnya, entah gimana gitu. Entah apa giginya ya kan? Entah apa giginya hilang 2. Nggak gitu juga konsepnya, nggak gitu juga konsepnya. Gua nampak malu-malu saudara-saudara. Tahu lu jadi bahas-bahas ya anjir. Ya udah bahas dong, kan nggak disebutin nama. Ya. Jadi ya biasa lah, normal ya. Dari mukanya dulu dong. Oh, dari muka tuh dia kategori lo banget lah ya. Iya, sekut lah ya. Terus Sekut lah sabi ya menurut lo. Terus biasa lah, dulu mah mainnya muka aja dulu. iya, udah muka mulu yang lo omongin lama-lama muka dia tuh. Tapi lu pernah ngobrol sama dia? Pernah ya. Menurut lu? Anjay. Pernah dia tadi bilang. Oh, pernah. Terus akhirnya apa sih yang sampai bikin lo, wah iya nih kayaknya gue naksir deh sama dia gitu. Ya nggak kayak biasa aja. Di kategori dia, Le. Iya. Emang selera lo banget gitu ya. Terus akhirnya kenapa lo memutuskan untuk tidak mengungkapkan? Nah, Gini. Kenapa lo milih jadi penggemar rahasia gitu, pengagum rahasia? Ini Apa? Ini nih. Gini. Apa namanya? Setuju nggak ya sama dengan gue nih? Oh nggak tahu. Silakan ungkapkan. Gini. apa? Kalau Iya, pribadi dia gue, pribadi. setuju apa enggak sama pikirannya dia? Nah, sok silakan. Kalau misalnya ya pokoknya jadian lah kan gitu. Intinya berarti lu secara Terikat. langsung, saya tidak langsung bukan masalah kan ya. Saya tidak langsung lu bukan ngehidupin sih ya, ngebiayain atau pokoknya ada budget. ada biaya. Ada budget lebih untuk pacaran lah gitu. Ya, binder. Kalau gua lebih sampai sekarang sih ya, dari dulu tuh ya. Gua harus jadi kayak model-model ini cuy, apa namanya, Apa? ta'aruf. Anjay. Oh, lu pengennya kayak gitu. Yes, udah gini sih. Gue udah punya misalnya sumamnya, gue udah punya biaya untuk nikah misalnya, udah punya pekerjaan yang tetap, udah langsung sikat bre. Oke. Tapi salut juga sih. Gitu. Salut juga sih. Gue setuju Terus sih. yang jadi pertanyaan gue, lu waktu itu hanya mengagumi, berarti lu nggak mau memiliki. Ya biasa aja sih. Ya. Oh, suka-suka biasa. Tapi misalnya nih ya, ini gue cuman ambil misalnya. Misalnya sekarang kan lo udah kerja, terus one day di satu hari lo punya uang yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Status gua apa? Status gua apa? Status lo apa? Status di pekerjaan apa? Status lo pokoknya mapan lah gitu ya. Mapannya tetap atau enggak status kerjanya? Ya elah karyawan pisan jawabannya. Yang gua kejar tetap. Iya. Iya, ini kan gue bicaranya misalkan lo sudah siap menikah dari apa Serius berarti banget kok. tahu ini kan misalnya ini misalnya siap. dari finansial lo udah siap apapun itu bentuknya, berarti orang lo udah jadi karyawan atau bahkan udah jadi bos. Amin. Terus dari segi mental sudah siap. Nah, pertanyaan gue, akankah kalau ada kesempatan, is there any chance untuk dapetin dia lagi, lo mau nggak?
Ya kita tahu kalau Nggak tahu. Ini kan misalnya. Kalau misalnya nggak boleh nggak tahu. Kan misalnya doang. Iya, siapa tahu bisa kan jodoh. Iya kan misalnya bisa nih. Terus ada kesempatan berarti lo dapetin dia lagi, berarti mau. Iya mau aja. Ya udah, jangan malu-malu dong, Bu gampang. Siapa yang nggak mau? Lu terakhir deh. Siapa yang nggak mau? Lu ada pesan nggak buat dia, siapa tahu ini dengar. Nah, siapa tahu dengar dan dia merasa gitu, oh ini kayaknya buat gue deh. Dan gitu lah Bra. Apaan sih? Apaan sih? Nggak jelas lagi. Kagak lu nggak usah ngomong apa ya? Namanya aja. Iya, jangan usah ngomong namanya. Ini. Apa? Apa namanya? Bentar. Nggak tahu lu ngomong. Coba jadi coba kalem. Apa sih? Terus gue kayak kata dulu. Cara lu gedein kambing. Tahu ya Allah. Bentar. Apa tuh? Apa? Gini. Apa? Kau Terus, tunggu putus. kartapku gitu. Aha. Kau tunggu kartapku. Iya, kau tunggu Ya, kartaku. Mungkin lebih tepatnya tolong Iya. tunggu aku menjadi karyawan tetap. Yes. Nice, Gitu. oh iya, woy. Buat listener yang merasa pernah dikagumi oleh seorang Ridwan di masa-masa SMA, dengar ya. Ya, siapa tahu ya kan dia dengar, siapa tahu dia pernah main mata juga sama lu ya, siapa tahu dia bisa. Iya. Atau bahkan siapa tahu ada yang selama ini menjadi pengagum rahasianya Ridwan juga. Ya, who knows. Dan who knows, setelah dengar ini mungkin dia merasa atau dia ingin Ridwan. Ya udah, tinggal tunggu Ridwan menjadi karyawan tetap dan aku akan makan gratis di pernikahan kali. Tunggu kontrak. Seket. Tunggu kontrak selanjutnya yang menuliskan selama Ridwan Muhammad Ridwan Arifin Anda menjadi karyawan tetap, tinggal tanda tangan. Wah, langsung Ridwan. Nggak langsung nikah juga sih Ani. Iya, nggak apa-apa. Ini kan misalnya kita persingkat. Yang penting karyawan tetap nikah. Iya. Secara tetap langsung dapat rumah lagi di perusahaan ini, gila. Wih, subhanallah. Udah lah, ini lu OTW jadi bos sana aja anjay. Bos pekerja lu Bambang. Kebra. Terus siapa lagi? Anis. Apa nih? Anis, Apa nih? Kamu udah dekat yang paling berkesan. yang berkesan ya. Ya. Ketemu. Berkesan udah anjir. Udah. Oh ya udah. Bukan yang berkesan, yang inian, yang apa? Oh iya, lupa gue maaf. Lu tuh pernah nggak lu suka sama apa ya? Apa sih Le? Pertanyaannya gue bingung merangkai kata-katanya nih. Aku Gini. Udah. Gimana? Sebenarnya gini. Kita semua sebenarnya di sini udah tahu siapa si Anis gitu, maksudnya dengan siapa Anis. Cuman mungkin Anis bisa lebih menyebutkan selama Anis SMA pernah jatuh cinta dengan beberapa wanita. Anis, berapa wanita? Karena setahu saya lebih dari 10 ya. Biar gue hitung. Dua. Anis fuckboy. Oh, dua. Dan satu ditolak depan orang banyak ya? Iya betul. Oh iya benar. Enggak ada ditolak lagi deh. Terus yang kedua ya di rumah seseorang ditolaknya. Aduh, sedih banget sih. Yang ketiga pacaran sebulan tiba-tiba putus, jadinya main sebelah. Sebelah nih, tadi dulu nih listener bingung nih sebelah mana nih? Ya, kelas sebelah. Kaji dua. Jadi kelas sebelah, bukan di kelas kita. Iya, kelas sebelah. Terus yang keempat nih kemarin nih 5 tahun akhirnya kandas, udah kayak nyicil mobil anjir, lu nyicil mobil Xenia tiba-tiba dibegal mobilnya. Oke, 5 ya. Ada 5 wanita yang pernah tapi 5 wanita yang pernah hadir di hidup Ani selama SMA. So, desne 4 anjir. 4 ya? Kan 5, yang 5 bukan ikat. Hah?
kan yang kelima kandas 5 tahun. Itu yang keempat Iya. anjir, itu yang Oh keempat. itu yang keempat. Oh berarti ada 4 orang yang ada 4 wanita yang Tempat pernah hewan. menghiasi hidup Anis. 4 hewan. Ya, aku Kurang kan ajar dulu nih kalau masalahnya Anis terkenal Andra. Kalau kita ngomong 4 hewan, 4-4 itu pasti ngerasa langsung itu siapa aja. saya yang dihujat nanti. Lu ya Saya kan yang kayak dihujat. hewan. Saya yang dihujat masalahnya. Jadi ada 4 wanita yang pernah menghiasi hidup Anis selama Nah, SMA. menurut lau nih, siapa yang paling berkesan di antara? Ya mungkin lu siapa tahu Empat ada wanita masih ini. orang lain yang pengen lu sampein. Ya siapa tahu denger. Betul. Ya, berkesan ya. Aduh. Yang keempat Iya, sih. dari Yang keempat. yang keempat. Yang Siapa yang 5 tahun ini? Sebutin dong yang jelas kronologinya. Ya, pokoknya ya semenjak dia putus dia kayak jadi kayak ya udah kayak lost contact sama gue gitu, ya langsung blok semua. WhatsApp, Instagram, sampai semua sosmed deh. Dia ngeblok dia semua. Itu ngeblok itu semua deh. Sampai pas gua putus berapa bulan ya, dia ngirim email ke gua, email tentang ulang tahun. Nah, dia ngucapin selamat tahun ke gua, dan lu tahu subjek emailnya apa? Apa? The last birthday letter for you, anjir. Kok gue merinding? Maksudnya ya udah dia kayak ngucapin ulang tahun, terus kayak ngucapin terima kasih udah bikin momen bahagia, bla 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 bla, dan di pesan terakhir itu I keep away because that's what you want, I respect. Maksudnya ya dia kayak ngejauhin gue karena dia ngehormatin gue gara-gara pilihan gue itu. Maksudnya ya gue nggak minta lu ngejauhin gue, enggak, itu ya terserah lu mau jauhin gue kayak gimana ya, lu jauhin gue ya gue hormatin, lu nggak jauhin gue ya nggak apa-apa, gue mah syukur. Maksudnya ya putus bukan berarti musuh kan, maksud gue gitu loh. Nah kecuali kalau emang tuh orang udah brengsek ya udah lu jauhin, soalnya itu bakal toxic. Tapi kalau misalnya kayak gini ya yang masih baik ya putus tuh bukan jadi musuhan aja tuh, ya udah. Bener. Makanya berkesan tuh ya itulah berkesan yang keempat ini lah, soalnya dia yang ngajarin gue buat pergi jauh naik motor anjir. Sama dia ngajarin gue buat naik kereta kemana-mana anjir. Emang lah deh. Oh. Hai buat perempuan yang baru sebutkan Anis, terima kasih sudah mengajarkan teman saya untuk menjadi lebih baik. Iya Iya nggak sih? iya betul. Iya nggak sih? Tapi lu iya benar-benar. Lu ada pesan nggak? Lu ada pesan nggak buat dia? Lu ada pesan nggak nih buat dia sekarang? Siapa tahu ya kan nanti pas ini di-upload kan siapa tahu denger apa gimana. Oh ya. Siapa tahu dia masih mendengarkan apa karya yang lo buat. apa yang lo inginkan. Ya pesan gue sih ya, Pesan bukan apa yang lo inginkan. pesan buat dia sih ya, semoga kalau misalnya denger podcast ini ya semoga lu sama keluarga lu sehat terus ya. Amin. Sehat terus, rezeki lu lancar. Lu kalau pergi kerja jangan lupa pakai masker, pakai ojek Ya, ini. Banget Apa aja? Tapi benar yang pesannya Anis terakhir tuh bener tuh. Bukan cuma buat wanita terakhir yang tadi aja, buat teman-teman yang lain listener, mau laki-laki atau perempuan, kemana-mana sekarang pakai masker sama sarung tangan ya. Kita Iya, sudah betul. memperlakukan PSBB. Oke. Nanti ditilang nggak pakai sarung tangan. Nanti ditilang. Anis, ada lagi yang ingin disampaikan? Lu Anda? Pokoknya Ini Bre, satu lagi nih Bre. apalagi Ada lagi nggak yang cewek yang belum kesampaian deketin? siapa anjir? Siapa? Ya siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Pas sekolah ya. Nah, kita ngebahasnya pas sekolah ya. Iya, pas SMA. Gue pengen nginter dia nih si anjir nih. Tuh kan? Kenapa? Ya, Iya, kan, lu. Iya, Siapa? yang pengen lu deketin tapi nggak kesampaian. Siapa ya? Paling ya udah pasti doang Dudo yang gue deketin. Kalau deketin juga ya Oh nggak ada. nggak ada. Maksudnya zaman gue sekolah tuh gue paling pantang. Gue jadian sama adik kelas tuh gue paling pantang banget anjir. Oh, maksudnya Anda apa nih? Maksudnya di sini gue dulu kayak gue punya prinsip gue nggak mau pacaran sama yang beda umur sama gue ke bawah gitu. Maksudnya
adik kelas lah ibaratnya, kayak gue gak mau pacaran sama adik kelas, tapi ya ujung-ujung gue pacaran sama adik kelas juga anjir sekarang. Iya. Udah mau kelas berapa lagi anjir lu? Kelas 1 Bre. Hah? Tapi Kelas berapa? Kelas 1 ya? Udah mau lulus anjir, sempurna deh gue. tapi itu nggak masuk Kelas hitungan 1 anjing goblok. karena Anisnya udah lulus. Anis pedofil nih anjing. Gitu juga anjir. Kelas Sebenarnya 1. nggak sempurna di gue yang sekarang. Sebenarnya Pacarannya sama dia lu. sempurna di gue anjir, pacar gue boy, bener-bener anjir. Goblok. Ini kayak dulu gue tuh punya pantangan, gue kayak paling males gue pacaran sama yang kayak beda umur ke bawah gitu. Kalau misalnya pacaran gue pengen, Kenapa pantangan lu tuh kenapa? Ndra, jangan ditanya Ndra, dia seperti menyindir tau Ndra. ya Menyindir gua kayaknya manusia ini anjing. nggak menyindir anjir, gue fakta aja anjir, gue prinsipnya gitu. Sebenarnya Prinsipnya ngegampar saya. sebenarnya kayak prinsip pacaran sama adik kelas sih ya karena ya beda pemikiran ya, mungkin ya ada beberapa yang dewasa, ada beberapa yang masih childish. Yang itu yang gue benci tuh ya childishnya itu loh. Tapi ya tetap aja manusia emang masih ada sifat childishnya sedewasa apapun. Tapi menurut lu udah dewasa? Menurut gue sih ya gue belum terlalu dewasa ya. Ya soalnya ya kayak saat aja gue masih deketin mak gue mulu anjir. Itu gue belum dewasa. Kalau gue udah dewasa ya gue pastinya ya sholat gak perlu diingat-ingatin lagi anjir. Ya sholat ya udah gue lakuin karena ya emang sadar. Itu maksud gue. Gue belum terlalu dewasa, belum terlalu dewasa gue. Gue cuma kayak tahu mat. Ya kan? Sebenarnya gue belum terlalu dewasa. Benar. Gue masih diomelin anjing. Apa? Ya gue cuma masih diomelin juga kayak gitu dulu deh. Ya maksudnya gue kayak gitu masih diomelin kayak, menurut gue yang dewasa tuh ya lo kayak ngelakuin ibadah itu emang niat dari hati lo gitu loh, bukannya kayak masih diingetin baru lo kayak kambing digeplok dulu baru sholat gitu. Ya mungkin ya masih banyak kayak gitu, cuman ya kayak gitu yang gue bilang ya belum terlalu dewasa, belum terlalu ya. Gue sih dewasa cuma belum terlalu. Makanya ya udah jadi mellow gak anjir goblok. Jangan nangis Bre, jangan nangis. Gak nangis dari gue ngentut anjir. Apa sih? Putus-putus ini. Udah lu Lo le. Apaan jadi tiba-tiba gua? Suara putus-putus tiba-tiba jadi gua. lu yang tadi yang semua kena, yang Ridwan sama Anis kena. Oh, wanita. Iya. Aduh. Harusnya tetap Anis kan jadi fuckboy itu. Nggak gitu juga dulu dia. Kenapa harus aku angkat bicara sih? Apa ya, kalau gua sebenarnya dari kelas 1 gua emang prinsipnya Anis sama Ridwan. Kalau Ridwan yang maunya ta'aruf, gua bahkan jauh dari kata itu. Terus Anis yang tidak mau sama yang ada gap umurnya, ya gua nggak gitu. Kayak sebenarnya nggak underage juga sih. Karena Nggak boleh nge-vape BG. Hah? Nggak boleh nge-vape underage. Nggak boleh. Underage nggak boleh nge-vape. Ingat ya adik-adik. Kalau gue pertama kali perempuan tuh, dulu kan kita punya satu kakak kelas ya. Iya. Satu kelas. Nah ternyata dia tuh, gue nggak ngerti deh gimana cara sistematisnya dia pokoknya. Tapi pada saat gue pacaran sama dia, memang posisinya adalah dia adalah kakak kelas gue. Tapi setelah kenaikan kelas, dia tiba-tiba kelas. Apa sih, gimana sih tuh? Yang si itu loh, yang udah nikah itu. Siapa sih anjir? Itu, masa kan nggak boleh nyebut merek. Bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak mana? Yang sekelas sama kakak kelas kita. Iya tahu, emang cuma satu goblok. Iya. Itu, ingat gak sih? Putri. Oh iya. Jadi sebut merek kan tuh. Iya. Hai Kak Putri. Oh lu pernah jadian sama dia Iya, Le? pernah makan. Apa? Lu pernah jadian sama dia ya? Pernah kelas 1.
kelas 1 jadian sama dia itu sekitar 3 bulanan. Iya 3 bulan. Oh, belum hamil tuh ya? 3 bulan. Gua